577 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 660 Hijriah atau bertepatan tahun 1181 Masehi di Damaskus, dan wafat di Mesir di mahkamah di sini tahun 1262. Nah, beliau asalnya itu Maghribi, hidupnya di Damaskus dan meninggal di Mesir. Makanya beliau Maghribiyun aslan di terus Damaskus, hidupnya di Damaskus sampai dewasa dan akhirnya pindah ke Mesir dan hidup di sini selama 20 tahun. Ya, sosok beliau itu sangat sangat dipuja sama masyarakat awam, bahkan sampai ulama pun kagum sama beliau. Selama di Damaskus, beliau hidup dari beliau itu orang miskin ya, bapak ibunya, keluarga nasabnya itu nggak diketahui karena saking miskinnya beliau hidup tinggal di Masjid Umawi di tempatnya Imam Ghazali kalau nggak salah, di Sahah pojokan tempat. Nah, beliau baru belajar pada usia telat lah, karena beliau sibuk cari duit lah, nggak punya duit, kerja di mana-mana, bersihin tempat ngaji nanti diberesin. Beliau nggak dapat gaji, cuman dapat ilmu lah. Nah, baru agak dewasa, agak berumur lah, beliau baru bisa belajar. Nah, dari situ beliau balas dendam lah, belajar benar-benar sampai jadi Sultanul Ulama. Pernah suatu ketika kejadian di musim dingin di Damaskus, beliau kan tidurnya di situ, nggak di rumah, tidur di pojokan Masjid Umawi Damaskus. Musim dingin, malam-malam beliau mimpi basah, ihtilam. Terus ini lagi mandikan beliau ke hammam, mandi, saking dinginnya tapi tetap mandi, balik lagi istirahat tidur, mimpi basah lagi, mandi lagi. Nah, saking dinginnya beliau gak kuat, akhirnya pingsan. Nah, di pingsan itu beliau ketemu siapa nggak tahu. Terus ditanya sama beliau, Izzuddin, bukan Abdul Aziz, Ais, panggilannya Ais ya. Ente mau apa? Mau duit, mau amal atau ilmu? Beliau jawab, saya mau ilmu, karena ilmu mengantarkan pada amal gitu. Karena dari ilmu kita bisa beramal, bisa dapat duit lah. Kita mungkin awal dari foto beliau dari kejadian itu. Ya, sampai akhirnya beliau belajar tekun, rajin, sampai menjadi qadhi di Damaskus, sampai beliau menjadi khatib dan imam di Masjid Umawi Damaskus. Nah, di situ tapi sepak terjang beliau ya, beliau itu benar-benar orang yang berani. Di samping beliau orang yang sufi, zuhud, wilai, tapi beliau sangat berani kepada pemimpin yang tidak sesuai dengan syariat Islamiyah, tidak sesuai dengan Islam lah. Beliau pernah berselisih paham dengan orang-orang ini, sultan-sultan yang beliau hidup di daerahnya. Pertama di Damaskus, yang kedua di Mesir. Nah, di Damaskus kalau nggak salah sama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi, namanya Syekh Sholih Ismail Al-Ayyubi kalau nggak salah. Beliau sempat berseteru tentang masalah penjualan senjata. Ketika itu kan lagi bergejolak perang salib ya, zamannya beliau hidup di zaman genting-gentingnya Islam waktu itu. Baghdad runtuh di tangan Tatar, sampai peperangan di Ain Jalut, sampai di Mansurah, peperangan di Mansurah. Benar-benar beliau ngalamin semuanya itu. Nah, salah satunya ketika di Damaskus, orang-orang Perancis mereka diizinkan oleh raja untuk membeli senjata di penduduk situ. Tapi orang-orang situ pada ngadu ke Syekh Izzuddin, kok ini mereka pada beli di kita, mereka kan akan merebut kita, akan merangi kita juga, mereka membeli senjata dari kita. Akhirnya beliau langsung ke rajanya, khutbah Jumat di Masjid Umawi. Intinya beliau menolak itulah, intinya kita
boykot gitu, kita boykot senjata kita nggak boleh jual ke mereka gitu. Nah setelah itu waktu itu rajanya itu lagi di luar Damaskus, tapi menterinya atau orang-orangnya itu mengirimkan surat ke beliau, ke rajanya. Nah dari situ beliau dicopot jabatannya dari kodi dan khotib masjid. Itulah diputus semua itu yang jabatannya. Dan ketika rajanya pulang ke Damaskus itu langsung di penjara rumah, nggak boleh keluar kemana-mana, nggak boleh fatwa, nggak boleh apa-apalah, dirumahkan gitu. Boleh izin keluar kalau sholat Jumat, kalau mau mandi, kalau mau berobat, kalau ada keperluan khusus lah boleh izin. Nah waktu itu kesempatan itu digunakan beliau untuk pindah ke Mesir bersama sahabatnya, saya lupa namanya ya. Beliau pindah ke Mesir. Nah di tengah jalan dihadang sama pasukan rajanya ya, Saifuddin, tolonglah sama raja tunduklah, cium tangan beliau sama raja gitu. Dijawab sama Saifuddin, ya miskin, katanya beliau, ya miskin, saya dicium tangannya sama dia aja nggak sudi, apalagi saya nyium tangannya dia gitu. Ada jurang di antara kita, perbedaan lah masalah ini dan itulah. Akhirnya beliau tetap pergi ke Mesir. Nah di Mesir disambut meriah sama siapa, Najmuddin Ayyub terakhir Soleh Najmuddin Ayyub ya, beliau Daulah Abbasiyah terakhir rajanya ya? Beliau ya, Ayyubiyah. Nah disambut dan langsung dijadikan kodi. Dan kodi waktu yang jadi kodi waktu itu langsung, saya udah berhenti, nggak berani berfatwa kalau ada sampean gitu, ada jenengan. Akhirnya beliau yang jadi kodi waktu itu. Beliau hidup selama 20 tahun di Mesir ya, sampai wafatnya, dan beliau dimakamkan di sini. Dan ada cerita juga kontroversi beliau pernah didatengin sama penduduk juga. Saifuddin tuh ada salah satu pegawai pemerintah kok bangun karaoke di belakang masjid ini gitu. Salah satu masjid di Kairo, nggak disebutin di mana masjidnya. Ada tempat Kairo, tempat musik gitu. Akhirnya beliau datang ke rajanya langsung lah. Itu ada orang fasik, sampai akhirnya disuruh ngancurin tempatnya. Beliau langsung ngomong ke rajanya gitu. Terus ada lagi ketika beliau kan waktu itu setelah Soleh Najmuddin Ayyub turun, ada peperangan di Mansurah ya, itu akhirnya Mamalik Bahriya jadi penguasa di Mesir. Itu beliau sempat ada keras sama rajanya. Dan waktu itu ngomong gini, kita tuh udah sepakat bahwasanya kita akan menjual kalian gitu, para raja. Waktu itu rajanya kan Mamalik, dan para ini udah yakin kalau mereka itu belum merdeka gitu. Makanya kita pengen menjual kalian gitu, Baiul Muluk. Beliau kan salah satu julukannya selain Izzuddin, Baiul Muluk atau Izzul Rijal, karena beraninya beliau kepada penguasa yang nggak sesuai sama syariat Islamiyah. Nah akhirnya terus kita sempat ada yang nggak terima kan, salah satu pangerannya. Akhirnya tapi tetap salah rajanya itu menerima gitu. Akhirnya ya kita dijual, terus saya yang nerima duitnya gitu. Duitnya buat apa? Buat Baitul Mal gitu. Akhirnya ya dijual sampai di Baitul Mal gitu. Nah beliau juga hidup sezaman dengan Abul Hasan As-Saduli ya, sama Abu Abbas Al-Mursi di Iskandaria ya. Beliau sezaman sama mereka, dan mereka juga saling berguru ya. Waktu itu beliau jadi Sultanul Ulama, kalau Syekh Abu Hasan As-Saduli itu Sultani Sufiyin mungkin bahasanya. Saya Muhammad pernah cerita gitu, sezaman saling ngaji lah. Kalau beliau ngaji ke Syekh Abu Hasan As-Saduli dari bidang tasawufnya. Kalau Imam Saduli pernah berkata kalau nggak ada di dunia ini
majelis fikih yang lebih bagus, lebih hebat dari majelisnya beliau gitu ya, dalam bidang fikih, karena beliau udah sangat masyhur sekali. Dan beliau juga, karangan beliau banyak, ada yang mengatakan ilmu beliau itu lebih banyak daripada karangannya karena saking luasnya ilmu beliau gitu ya. Beliau wafat tahun 660 Hijriah atau 1262 Masehi di Mesir dan dimakamkan di sini. Ya itu dari saya, mungkin sekian aja. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahi, silakan. Terima kasih. Yang mau nambahi? Sudah cukup ya. Hanya ada kisah menarik tadi menyambung tentang cerita kaitannya pada saat zaman perpindahan dari Ayyubi ke Mamalik. Tadi kan diceritakan bahwa Syekh Izzuddin masuk ke sini di akhir Mamalik di masa Sultan Soleh Najmuddin Ayyub. Terus kemudian melihat perpindahan era dari apa namanya dari era Ayyubi ke Mamalik. Lah di situ tadi disebut bahwa juga menyaksikan kan peperangan di Mansurah itu, di mana Raja Louis Tasik Louis Tasik ditahan. Di situ ada kisah menarik tentang Syekh Izzuddin, bahwa pada saat itu cuaca itu sedang kacau sekali, sampai-sampai angin dari arah Eropa itu masuk ke, menghembusnya dari Eropa ke arah Thager, di kota-kota tepi laut kayak Dimyat, Rosyid, terus kemudian Alexandria. Akhirnya pada saat itu kan pasukan panik karena pertahanan kita masa akan diserang oleh pasukan yang dibantu oleh angin. Maksudnya kapalnya semakin banyak dari Faronjah itu datang ke Mansurah. Terus akhirnya Syekh Izzuddin berdoa pada saat itu, terkenal sekali berdoa tentang arah angin itu. Saya lupa redaksinya bagaimana, yang jelas berdoa bahwa semoga anginnya diubah lah, tidak justru bukan menjadi balak bagi muslimin, tapi dikembalikan. Akhirnya angin itu jadi angin topan yang nggak jelas, dan kapal-kapal pada hancur sebelum datang ke kota-kota Thager, kota-kota di tepi pantai kayak Dimyat, Rosyid tadi, begitu. Jadi keramatnya juga banyak sekali. Tapi yang paling menarik tentang tadi disebut bahwa Syekh Izzuddin itu suka memberikan perlawanan terhadap para sultan, para raja pada saat itu. Tapi perlawanannya itu kalau ditelik lagi lebih ke arah sosial. Dalam artian seperti tadi kalau ada harta yang harta milik rakyat, milik sebuah negara, tapi ditasarufkan ke yang lain. Makanya terus kemudian membuat sebuah perlawanan. Dulu juga ada di catatan tentang pajak. Dulu kan tiap buah-buahan dan hasil bumi itu ada pajaknya. Sempat pajaknya itu mencekik lah. Akhirnya Syekh Izzuddin juga memberikan perlawanan besar. Cuma ada cerita yang kaitannya dengan Sultanul Ulama dan Ulama Sultan, bahwa Syekh Izzuddin itu ya sosok yang diangkat, bahwa seorang ulama itu tidak lantas tunduk kepada sultan, tapi juga tetap memberikan pengawalan sosial. Maksudnya nggak apatis, aduh sultan itu, pemerintah itu udah tidak perlulah didengarkan, tapi enggak, justru malah mengawal seperti itu loh. Dalam artian dari segi fikih ada, tapi sosial juga nggak buta sosial, nggak, masyarakat nggak dibiarkan ayo kita ngaji aja tapi harga pangan naik dan sebagainya. Ya cukup sekian. Setelah ini kita ke arah area Ibnu Athaillah As-Sakandari, terus kemudian sholat zuhur di sana, dan akan dibacakan juga biografi dan tahlil di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.